Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ron, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang ngulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Hari ini saya berada di Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Hari ini saya akan review kolam ikan koi dengan ukuran yang luar biasa, yaitu 10 meter kali 7 meter ya, dengan kedalaman kolam 125 cm dengan chamber seperti yang ada di belakang ini. Ini tadi saya seharian dengan timnya Om Trisno untuk menata media-media filternya. Jadi ikuti video saya sampai selesai ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting tentang kolam ikan koi. Jadi kolam ini bottom drain, ada di sana 1, di sini 2, terus ada di sini 3, di sana ada 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Untuk skimmer ada di sana, sama ini skimmer. Terus masih di kolam utama. Di sini kita memakai waterfall ya. Waterfallnya ini masih belum jadi ya. Sudah jadi cuma belum finish yang dalam. Waterfallnya minimalis seperti itu. Terus di sini nanti ada pipa 2N untuk arus atas ya. Ada 2 sebenarnya, di sebelah sini dan di sebelah sana. Sana ya, di situ. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membuat arus atas agar air ini mengalir lurus ke sana. Nah, lurus ke sana dan di sana masuk ke skimmer. Begitu juga yang di sana itu untuk arus atas menuju ke skimmer sebelah sana. Seperti itu. Di sini kita tidak memakai aerasi ya. Kita tidak memakai aerasi. Cukup arus atas saja, dan pompanya di sini nanti kita akan review juga pompanya ya. Terus untuk lubang waterfall itu kecil ya teman-teman, hanya 2,5 cm. Nah, nanti kita tes ketika pompa jalan. Kalau dia luber maka akan kita lebarkan jadi 5 cm ya. Tapi kalau tidak luber ya biarkan seperti itu, karena ownernya minta kecil. Nah, di tengah-tengah di situ itu bukan Ka'bah ya teman-teman, tapi itu pot bunga. Nanti di situ akan dikasih tanaman, bisa beringin, bisa kamboja, dan lain-lain ya. Nanti kita lihat apa yang akan ditanam di situ sama ownernya. Jadi ini proses pemasangan jaring nelayan ya teman-teman. Proses pemasangan jaring nelayan yang ada di chamber control. Di chamber control ini sekaligus menjadi chamber mekanis. Di sini kita chamber mekanisnya lain daripada yang lain seperti biasanya. Di sini kita hanya memakai 10% dari kapasitas chamber yang ada untuk mekanis. Kenapa kita pakai hanya 10%? Karena berdasarkan pengalaman itu dokter kolam koi, bahwa selama ini sudah melakukan penelitian dan analisa. Untuk chamber mekanis cukup 10% saja sudah cukup. Dan itu terbukti juga di kolam saya ya teman-teman. Di kolam saya itu chamber atau media mekanisnya hanya 10%, dan 90% adalah media biologis, dan airnya luar biasa,
jernihnya begitu. Tujuannya biar tidak terlalu lama backwash. Jadi tujuan keduanya backwashnya untuk chamber mekanisnya tidak terlalu lama ya teman-teman, dan bisa di backwash sesering mungkin, 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Jadi agar gak soro-soro gitu loh. Susah-susah. Tidak susah-susah, apa soro-soro. Jadi ini full jaring nelayan ya teman-teman, full jaring nelayan. Terus pipa 4 pipa ini beda ya dengan yang biasa kita pakai. Kalau sistem ini adalah dari bottom drain menuju ke chamber 1 itu kita kasih pipa menjulang menjulang. Tujuannya apa? Kita memakai sistem flow down. Memakai sistem flow down, air dari atas menuju bawah melalui media. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar kotoran itu ngumpulnya di atas ya teman-teman. Ngumpulnya di atas sehingga kotoran itu mudah sekali kita ambil dan kita cuci medianya di situ, karena kotorannya konsentrasinya ada di atas. Kalau memakai sistem flow up, air dari bawah ke atas, maka kotoran akan mengendap di bawah di chamber 1 ini, sehingga pengalaman kita backwashnya itu terlalu sulit karena ada kotorannya mengendap di bawah. Tapi kalau pakai sistem flow down yang chamber 1 ini, kotorannya akan konsentrasi di atas. Setelah itu air dari atas menuju bawah melalui media dan menuju ke chamber kedua. Di chamber kedua ini air akan masuk melalui dasar chamber. Sistemnya kita memakai sistem flow up ya, air dari bawah ke atas. Di sini medianya tidak ada mekanis sama sekali ya teman-teman. Di bawah sini itu medianya adalah batu apung, dan batu apungnya kurang lebih 90%, dan di atasnya ini adalah oyster. Kenapa kita buat seperti ini? Karena kita buat seperti ini karena apa? Untuk oyster ada di atas itu adalah untuk pemberat. Yang pertama adalah untuk pemberat. Yang kedua tentunya fungsi dari oyster adalah menyetabilkan pH air, karena ini outdoor ya teman-teman ya. Nah, ini langsung dari atas air hujan akan masuk ke kolam, sehingga fungsi oyster di sini sangat penting karena pH-nya pasti akan terganggu, terutama pada musim-musim seperti ini, musim pancaroba, pergantian antara musim panas ke dingin seperti ini. Di chamber 1 menuju chamber kedua 3, chamber 2 menuju ke chamber 3 ini sistemnya tetap flow up. Air akan keluar dari dasar chamber, dan tentu di dasar kita kasih tataan agar tidak ada penyumbatan nanti. Susunannya sama dengan yang ada di sini, yang ada di chamber 2. Sama, batu apung 90% dan 10% adalah oyster. Begitu juga di chamber berikutnya, yaitu chamber 4, itu sama dengan chamber-chamber yang lain. Juga chamber 5, di chamber 5 juga sama seperti itu. Nah, seperti itu sama ya. Terus di chamber ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, di chamber ke-6 ini sama juga. Jadi 90% itu batu apung, 10%-nya oyster. Dan untuk setting ketinggian pipa flow-nya itu kita kasih jarak dari sana itu setiap chambernya itu 5 cm, turun 5 cm. Dan di sini ada pipa backwash ya teman-teman, ada 4 pipa itu yang menjulang, itu adalah pipa backwash, dimana jika kita akan
membersihkan kotoran di chamber sana itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini tempatnya. Jadi tinggal kita jabut saja pipanya, kita jabut, maka air akan mengalir ke chamber pompa. Di sini nanti kita akan pakai pompa 2 ya. Kita pakai power 2, yaitu nanti di sini ya teman-teman. Nah, di sebelah kaki saya itu nanti outletnya, pompanya nanti menuju ke sana, ke waterfall. Sedangkan yang di sini ya, ini di sini adalah pompa untuk untuk ke backwash, nanti akan ditanam di situ. Jadi untuk backwash yang di T nanti menuju ke sana juga. Nah, itu di sana itu, sana. Nah, situ sama sana. Itu untuk arus di atas air, teman-teman. Jadi seperti itu. Terus kita review juga pompa. Ini pompanya ya. Ini pompanya kita pakai Edman. Kita masih percaya produknya Edman. Saya juga pakai. Saya pakai di rumah itu sampai 4 tahun masih awet ya sampai sekarang. Nah, modelnya seperti ini. Seperti ini. Terus untuk kapasitasnya di sini kita pakai HS35. Jadi ini kapasitasnya 35.000 liter per jam. HS35. Terus untuk dayanya kita lihat ya, dayanya 250 watt. Ini real ya teman-teman, 250 watt. Kalau di sini sudah di diupdate ya, kayaknya ini sama pabriknya diupdate, dayanya 200 watt ya, kapasitas 35.000 liter per jam. Nah seperti ini ya teman-teman, pompanya kita pakai 2 dan itu jalan semuanya 24 jam nonstop tanpa henti sampai kiamat. Nah itu nanti nyala terus itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk ada lagi untuk lampu UV ini, nah ini tutup BD ya teman-teman. Nah ini tutup BD ya. Nanti tutup BD itu nanti di sana, sana, sama sana. Nah seperti ini ya teman-teman, tutup BD-nya. Jadi nanti posisinya gini ya. Nah, airnya itu menuju ke sini, dari sini. Masuknya dari sini, teman-teman. Dari sini. Kenapa harus pakai tutup? Kenapa enggak biarkan seperti itu? Tutup ini fungsinya satu, mencegah ikan yang kecil-kecil masuk ke filter. Itu yang pertama. Yang kedua, tutup ini bisa menambah daya sedot bottom drain itu dari samping ya, karena kalau seperti itu sedotannya itu dari atas. Coba dipasang Pak, ini Pak dokter kolam. Dokter kolam. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi kalau ada tutupnya seperti itu airnya akan masuk dari samping, sehingga daya sedotnya itu kurang lebih 1 meter persegi itu bisa tersedot kotoran yang ada di lantai. Tapi kalau nggak ada tutupnya, kotoran yang dekat di situ, yang ada dekat di lantai situ tidak akan tersedot, karena kotoran yang tersedot hanya kotoran yang melewati di atasnya lubang BD saja. Jadi begitu ya. Ini ngoceh sudah 13 menit ya teman-teman. Wes lumayan nih, rada ngelak. Nah, ini mau dipasang lagi sama Pak dokter kolam.
Pak dokter kolamnya sudah lemes ini ternyata. Nah, ini untuk lampu UV, teman-teman. Untuk lampu UV ya. Pakai kandila. Untuk Kayak endorse malah. Padahal kita nggak endorse. iya, kita bukan endorse. Tapi kalau teman-teman mau beli itu di Pak dokter ada ya, Pak ya? Ada, tapi saya juga beli, Pak. Oh, gak bikin sendiri, Pak? Enggak, ampun. Oh gitu. Nggak bisa rapi. Oh gitu. Kalau ini kan rapi. Nah, seperti ini teman-teman modelnya. Terus itu apa, Pak? Ini dari fiber. Oh, akrilik iso, Pak? Akrilik, Wah, iya. nggak dewe ya, Pak? Gitu. Sudah pernah, tapi nggak bisa rapi. Oh gitu. Wah, sampean harus itu loh, di cutting laser itu. Nah, itu dipasang ya, teman-teman. Dipasang seperti itu untuk memaksimalkan kinerja bottom drain. Selanjutnya kita pakai yang namanya lampu UV. Kenapa harus kita pakai lampu UV? Nah, ini pertanyaannya ini bagi pemula. Ini adalah lampu UV ya. Lampu UV kita pakai yang 20 watt. Ini jumlahnya 4. Kita pakai 4 unit lampu UV. Kenapa kita pakai 4? Karena ini kolamnya ini outdoor dan kapasitasnya juga sangat besar sekali. Ini sangat beresiko adanya alga hijau, dimana alga hijau itu akan ada dari paparan sinar matahari. Karena kena sinar matahari itu akan tumbuh namanya alga hijau yang menjadikan air menjadi hijau. Jadi dengan adanya lampu UV seperti ini, alga hijau akan hilang dan pertumbuhan lumut pun itu akan bisa terkendali. Jadi seperti itu ya. Nah, terus ini kita perkenalkan ini Pak tukangnya ini. Nah, ini lagi santai. Namanya siapa, Pak? Imam. Wah, ini Pak Imam. Ini Pak Imam yang mengerjakan itu kolam itu sipilnya ya. Yang mengerjakan sipilnya. Dan ini timnya dokter kolam koi. Nah itu Bang Mandor ada di sana itu. Bang Mandor boleh bayaran. Pak Mandornya malah bayar. Jadi itu saja ya yang bisa saya share kepada kalian para subscriber Koi TV Indonesia dimanapun kau berada. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe channel Koi TV Indonesia ya, karena subscribe masih gratis, nggak bayar. Dan subrek juga itu Trisno Setiawan, Dokter Koi. Jangan lupa. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokternya mah lo ide nih, dokter.